Di dalam makalah ulama menyebutkan doa itu yang paling afdol adalah doa yang ma'thur daripada Nabi, doa yang datang daripada Nabi. Tapi ada doa yang memang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seorang anak kepada orang tuanya, ialah doa wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang biasa kita bacakan rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa Allah mengajarkan doa ini? Karena Allah tahu orang tua kita banyak melalaikan kewajiban karena kita. Orang tua kita banyak meninggalkan sholat karena kita. Itu lihat bebinian-bebinian, ibu-ibu nang biasa hamil itu, sholatnya kada karuan, puasanya kada karuan, sampai inya melahirkan, sampai inya banak, sampai inya bersih daripada darah nifas, tetap kada karuan, guringnya kada karuan, istirahatnya kada karuan, ibadahnya kada karuan, kadang-kadang hanya mangkat takbiratul ihram, anak menangis dibatalkan takbiratul ihram. Artinya mereka ini rela dirinya itu dijerumuskan ke neraka karena sebab meninggalkan kewajiban kepada Allah demi kemaslahatan dan kebaikan anak keturunannya. Pertanyaannya, adakah manusia yang lebih berjasa daripada mereka ini sesudah Nabi SAW? Adakah manusia yang lebih ikhlas daripada mereka? Jadi kalau kita wahini mengadakan hol orang tua kita dengan banyak manusia yang hadir, itu belum cukup menebus jasa terbaik orang tua kita dalam rangka tarbiyah dan membesarkan kita. Seandainya seluruh ilmu kita, seluruh amal kebajikan kita, seluruh kebaikan kita persembahkan untuk orang tua kita, masih belum cukup menebus kebaikan orang tua kita yang sudah mereka persembahkan kepada kita seumur hidup mereka. Yang tahu cerita Uwais Al-Qarani? Siapa yang tidak tahu cerita Uwais Al-Qarani? Orang yang punya magam, kedudukan luar biasa di hadapan Allah, hidup di zaman Nabi, namun dia tidak sempat untuk bertemu dengan Nabi, bertatap muka dengan Nabi. Tapi Nabi SAW menyebutkan kepada seluruh sahabat-sahabatnya, apabila kalian bertemu dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarani dengan ciri-ciri demikian, begini, maka minta doalah kepada dia. Bahkan Nabi di dalam riwayat Isra Mi'rajnya melihat berbolak-baliknya bayangan seseorang ke dalam surga. Ketika ditanyakan kepada malaikat Jibril, siapa itu orang? Itu adalah salah satu daripada umatmu, yaitu Uwais Al-Qarani. Dan Uwais Al-Qarani termasuk orang yang mubasysyarin bil jannah, orang yang dikabarkan oleh Nabi penghuni surga. Apa amalnya Uwais Al-Qarani itu apa? Sampainya kayak itu tuh apa? Bakti lawan kuitannya. Saking baktinya inya rela untuk tidak mendapati baginda Nabi, padahal Nabi itu ketika itu hidup di zamannya. Mestinya inya datang kepada Nabi, beriman kepada Nabi, bertatap muka kepada Nabi, bersentuhan dengan Nabi, tapi dikalahkannya yang demikian itu karena inya berbakti kepada ibunya. Dan tidak ada orang yang saat itu merawat ibunya melainkan Uwais Al-Qarani. Saking baktinya Uwais Al-Qarani dan menjalankan hadis Nabi SAW, yang maknanya dalam riwayat hadis Nabi itu, seseorang anak tidak akan menebus jasa orang tuanya melainkan ia menggendong dari tempatnya itu tadi orang tuanya untuk berhaji ke Baitullahil Haram. Maka ketika sampai riwayat hadis itu kepada Uwais Al-Qarani, Uwais Al-Qarani ini latihan mengangkat anak sapi sampai sapi itu ganal,
dalam rangka persiapan mengangkat ibunya, mengambil ibunya untuk supaya kau haji dan bu umroh. Kita ini sugih baduit sawat kuitan minta umroh akan pangaku. Aina birrul walidain? Mana itu kebaktian kepada orang tua? Mestinya kita nih kada perlu lagi kuitan meminta. Maaf pian hendak apa? Mumpung ulun ada rezeki, mumpung ulun ada harta, ayo pian hendak minta apa? Pian hendak umroh, ayo umroh. Pian hendak haji, ayo haji. Pian hendak kemana? Silakan. Jangan sampai kuitan minta. Nak, bila aku umroh, kamu sudah berduit loh, kamu sudah berjanji. Ayolah. Sedangkan kita kemana-mana hadir hall, hadir majelis, cium tangan ulama, cium tangan habaib. Wirul walidain? Di mana bakti kepada orang tua? Ada mardud kullu. Ini tertolak semuanya ya ikhwan. Dan perlu inti ketahui bahwa syarat amal itu diterima adalah kebaktian kepada orang tua kita ini sempurna. Itu Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharu, orang sukses luar biasa, punya memegang pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah. Apa resepnya? Bakti lon orang tua, bukan karena ilmunya. Ilmu itu ayo ikhwan relatif. Ente mau alim, mau setengah alim, biasa-biasa, yang penting barokah dan manfaat, itu baru luar biasa. Alim tapi kada manfaat dan kada barokah, apa bedanya kita lon iblis? Ente tanya iblis itu asbabun nuzul tentang Al-Quran, ente tanya iblis itu asbabul wurud tentang hadis Nabi, semuanya hafal. Semua tempat yang ada di surga itu tidak lepas daripada tempat sujudnya iblis. Harap kayak iblis, kawa kamu masukkan kita ke surga, inya aja ke neraka. Tidak perlu ilmu harus banyak, tapi barokah dan manfaat. Syuf, lihat orang-orang seperti itu. Segaf bin Hasan Baharu, ulama-ulama yang lain yang luar biasa, tidak ada mereka yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Jadi Jarusat Segaf ulun saya ini setiap hari salaman kepada ibu. Itu Habib Segaf tuh bepander long kita. Habib, usahakan setiap hari salaman dengan ibu dan cium kakinya, karena saya seperti itu. Setiap hari cium tangan, cium batis. Kita nih cium aja kadang sekali aja. Itu gen di sini kadang-kadang. Boleh. Wainal adab, mana adab? Siapa nang melajari kita tuh bercium di jidat tuh siapa? Nang bercium di sini tuh siapa? Nang aran mencium tangan tuh hidung mulut, antara hidung mulut, bolak-balik, cium kanan kiri mukanya, cium jidatnya yang tempat dia sujud, cium lututnya tempat dia sujud, cium kakinya. Itu orang berbakti. Kita nih rancak mendengar ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtihima, tapi kita kadang meresapi hadis itu. Sayang ya Allah, itu sebenarnya kabar gembira dari Allah melewati lisan mulia Rasulullah. Ente hendak dapat ridho Allah, olah kuitan ente senang, biar ja ente bermaksiat 1 kali 24 jam kepada Allah, tapi ente mau olah kuitan ente ridho, selamat. Sebaliknya ente sujud tiap hari, hadir majelis tiap hari, berfoto lon ulama, cium tangan bolak-balik lon ulama, ngaji kitab sampai terabang kayak barseso, tapi ente kada ada bebakti lon kuitan, Allah murka. Beb, kisah nih Beb, kisah nyata lu ada melihat di YouTube. Mau kada diingat ngarannya, orang kita Banjar Beb. Preman ngalih bener ditangkap orang ini,
Menjalim tuh kalau dikisah lagi sudah jalimnya merampok, memperkosa, maling, lap. Semua gawian digawinya. Tapi ada satu, kenapa ditakoni pian buntalan kah, maka harap apa amaliyah pian, apa kajian pian, gak ada. Buntalan gak ada, kajian gak ada. Satu aja. Lawan kuitan jadinya kada mulah sehari. Dah itu ja. Tidak pernah membuat kuitannya murka. Tidak pernah membuat orang tuanya marah. Selalu segala sesuatu minta restu dan ridho. Bah unak turun. Aku restui ikam, aku ridhoi kamu dan ikam selamat. Bas itu aja. Selamat sampai inya betobat. Nah itu. Kada sawat mati tak sampainya betobat. Sampai sakit kepala polisi ini menembak sudah jua. Mun sudah tahan ditembak kenapa bang lagi? Kono betakon ada lagi barang nang harap badan itu. Ada. Sampainya akhirnya betobat sadar. Mungkin karena barakat doa kuitan nih tadi. Artinya napa? Orang nang menggawi kada baik aja toh. Selama inya bebakti selamat. Apalagi nang menggawi nang baik. Kayak kita duduk di majelis, belajar, menuntut ilmu, mengambil barokah ulama dan orang wali dan orang soleh. Bakti pulang longkuitan, ya Allah, luar biasa. Ini nang jahat ini aja tuh. Aman. Peribahasanya jaka iblis tuh bebakti longkuitan. Pikir Allah Ta'ala melempar ke neraka. Itu peribahasa aja. Bakti iblis tuh misalnya longkuitannya. Berpikir Allah Ta'ala memasukkan ke neraka. Makanya bila orang sudah kada bisi kuitan, nah selesai lagi kisahnya. Mun masih ada kuitan aja, abah masih ada, umma masih ada. Nikmat besar sesudah Islam dan iman adalah hidupnya orang tua. Dah, ikam kadusah minta lon aku, kadusah minta lon pulan, doa apa banyu, bas itu aja. Cukup. Kuitan ulun bipai kada sumbahyang, kuitan ulun bipai ketujuh menguncang dadu, itu lain urusan. Mengguncang dadu apa lain urusan. Itu urusan kuitan ikam lon Allah. Urusan mama ikam lon Allah. Urusan abah ikam lon Allah, lain urusan ikam. Apakah doa kuitan nangka itu kada makbul gara-gara inya bermaksiat? Oh tidak, makbul. Karena doa kuitan kepada anak, apapun profesi orang tua itu tadi, meskipun orang tua itu tadi kafir, mendoakan kepada anaknya tetap diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis Nabi SAW sebagai penguat daripada apa yang kita sampaikan tadi. Kata Nabi, ini hadis qudsi, ialah konteksnya dari Nabi, ilham daripada Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Kata Nabi, man asbaha liwalidayhi murdiya wa amsali muskhitan wa ana anhu radin. Siapa orang yang berpagi-pagi membuat orang tuanya tuh ridho, senang, gembira, bahagia, berpagi-pagi, sedangkan di waktu sorenya membuat aku murka, maka sepanjang hari itu aku tetap ridho kepadanya. Sebaliknya, man asbaha liwalidayhi muskhitan wa amsali radiyan wa ana anhu sakhit, atau kama qala Nabi. Siapa orang yang berpagi-pagi membuat orang tuanya murka, meskipun sepanjang hari dia membuat aku ridho, kata Allah, maka aku tetap murka kepadanya.
Ini sudah cukup. Seandainya tidak ada riwayat hadis dan firman Allah Ta'ala kecuali cuman hadis ini, la kafa, cukup. Ini kabar gembira bagi kita orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya, bahwa manakala Anda diberikan nikmat karunia Allah, orang tua masih hidup, abah atau ibu masih hidup, dan kita masih ada kesempatan diberi Allah Ta'ala anugerah, bahagiakan mereka sebahagiakan mungkin, bikin mereka ridho sampai mereka mengucapkan, aku ridho dunia akhirat daripada aku mengandung sampai menyusui ikam, sampai kena aku mati aku ridho lawan ikam. Hanyar sempurna kita ada perlu nambah alim berharap mau ada bermanfaat. Wah ini alim betuyuk sasat kan dasa bujur. Nanti kira nang sasat orang kada alim lah. Alim itu bukan nanggung-nanggung, sekolahnya tinggi, kitabnya pun kalau bahasa orang tuh bebalik, sudah membaca kada lagi nambah hadapan, bebalik sudah. Mau kau ditimbai kitab tuh sebelah sana. Saking harapnya. Tapi wainal barokah, wainal manfaat. Mana barokah? Mana manfaat? Manfaat dan barokah itu diberi Allah kepada orang-orang yang dipilih. Ayo ikhwan. Alim itu belum pilihan, karena setiap kita berhak jadi alim ketika kita mau belajar. Nanti belajar aja bujur-bujur, hafalkan mutun-mutun, matan, alfiyah, zubat, ini itu, jurmiyah, kawakib, segala macam, hafalkan, alim. Tapi apa berkah dengan itu? Apa manfaat? Belum tentu. Allah yang memberikan keberkahan itu, dan itu dipilih oleh Allah. Di antara metode orang menuju keberkahan adalah ridhonya kuitan. Di samping itu ridhonya guru juga. Jangan terbalik, guru behimat kuitan ditelantarkan, salah juga tuh hai. Salah juga. Atau lo kuitan aja guru ditelantarkan, salah juga. Sama kedudukan guru nih. Sama luar biasa. Guru mendidik ilmu agar kita selamat di akhirat. Kuitan membesarkan kita dengan harapan kita besar, kita sukses, selamat juga dunia sampai akhirat. Kadada juga kuitan tuh nang mengharapkan selamat di dunia aja, kadada. Tatap inya berharap kita tuh selamat juga di akhirat. Buktinya apa? Lihat kuitan nang maling, maulah anaknya itu jadi maling. Dah, takon. Abahnya korupsi, anaknya tuh nak tahu abahnya pada inya tuh korupsi. Tangati, jangan korupsi. Kada usah nang korupsi, kada usah maling. Ulun berokok melihat anak berokok sarek, jangan berokok. Pada ulun ini berokok, jangan berokok nak lah. Ada boleh ikan. Kainah aja belikan bagawi.